Vandaag hadden we de keuze gemaakt om Ali vooral te zoeken. Dus om niet echt laag op te bouwen, maar er overheen te gaan. Ja, dan krijg je ook Indonesië misschien wel op een WK. En dat gun ik ze van harte nogmaals. Timnas Indonesia terus menyedot perhatian dunia. Baik itu komentar positif maupun negatif pun dilayangkan pada skuad Garuda. Dengan semua kejutan perlawanan yang ditunjukkan oleh JSS dan kawan-kawan di grup C putaran ketiga ini, namun nyatanya masih banyak yang menyangkal kemajuan sepak bola tanah air. Termasuk mantan pesepak bola Belanda yang kini menjadi pengamal sepak bola Kees Koukman, yang menilai bahwasanya timnas Indonesia belum layak untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Bahkan, ia mengkritik format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 tim dan menyatakan bahwa kehadiran tim debutan seperti Indonesia akan menurunkan kualitas turnamen. Bahkan ia mengaku lebih memilih menghabiskan waktu bermain Rumi Cup atau permainan papan seperti mahjong daripada harus menyaksikan Indonesia bertanding di Piala Dunia. Begitu juga setelah menyaksikan pertandingan Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret kemarin, Koukman menyatakan dalam podcast Football Park bahwa ia menilai permainan Indonesia kurang menarik karena tempo yang lambat dan banyaknya pemain yang mengalami kram. Terlepas dari rasa hormatnya terhadap perjuangan timnas Indonesia, Koukman berpendapat bahwa Piala Dunia seharusnya hanya menampilkan tim-tim terbaik. Suara sumbang sebenarnya bukan hanya kali ini saja terdengar. Tak jarang keputusan-keputusan pemain pun turut ikut dikomentari. Bahkan kali ini, legenda timnas Belanda Robin van Persie pernah mengomentari keputusan Miss Hilgers yang mau membela timnas Indonesia, alih-alih mencoba untuk menunggu panggilan skuad oranye. Pernyataan pedas itu disampaikan Robin van Persie tahun lalu ketika dirinya memimpin SC Heerenveen menghadapi LC20 dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Van Persie saat itu merasa keheranan Hilgers yang masih berusia muda, yakni 23 tahun, cepat menerima tawaran dari timnas Indonesia. Pernyataan Van Persie sekilas memang masuk akal, tetapi Hilgers diketahui juga punya tujuan tersendiri kenapa rela melepas paspor Belandanya. Meski tersirat, pemain keturunan Manado itu memiliki hasrat untuk mencicipi Piala Dunia, dan timnas Indonesia sejauh ini masih berpeluang untuk melangkah ke sana. Sementara itu, sejak dinaturalisasi, Hilgers memang tercatat baru tampil 3 kali. Dalam hal ini, masalah kebugaran menghalanginya untuk kemudian bermain reguler bersama skuad Garuda. Meski begitu, cedera Miss Hilgers sempat diragukan salah satu politisi tanah air yang bahkan menyebutnya hanya pura-pura. Klaim itu sempat membuat geger jagat sepak bola tanah air dan memicu reaksi keras para fans. Namun beberapa hari berselang, Joseph Austin, pelatih LC20, mengungkapkan kondisi terkini sang pemain. Austin memang tidak secara langsung menyinggung cedera yang dialami Hilgers saat ini. Namun ia mengakui jika sang pemain sudah bergabung latihan dengan tim, tapi menyesuaikan dengan kondisinya. Sementara itu, FC20 sendiri akan menjalani sesi latihan penuh pada akhir pekan ini guna melihat siapa saja pemain yang fit. Situasi Hilgers ini kemudian dikomentari oleh Dr. Tirta. Ia menegaskan bahwa kondisi kebugaran pemain adalah tanggung jawab tim medis dan pelatih fisik. Lebih lanjut, Dr. Tirta pun menjelaskan bahwa perjalanan jauh dari Eropa ke Asia bukan hal yang bisa dianggap sepele, terutama bagi atlet yang harus mempertahankan kondisi fisiknya. Hal ini menggambarkan betapa beratnya perjalanan yang harus ditempuh oleh para pemain, terutama dengan jadwal pertandingan yang padat dan intensitas latihan yang begitu tinggi. Dr. Tirta kemudian mengungkapkan bahwa sejak laga melawan Australia, banyak akun media sosial yang mulai menyudutkan pemain keturunan, terutama yang berasal dari Belanda. Ia pun merasa perlu untuk membantah tuduhan itu agar tidak semakin berkembang menjadi misinformasi.
Tentu cukup disayangkan beberapa pihak masih ada saja yang meragukan komitmen mereka-mereka yang bekerja keras untuk Merah Putih. Padahal sudah jelas mereka memilih memperjuangkan timnas Indonesia untuk bisa tembus Piala Dunia 2026. Bahkan komitmen tinggi pun juga ditunjukkan oleh para staf pelatih meskipun beda kebangsaan. Salah satu contohnya dedikasi Alex Pastoor. Seperti yang kita ketahui, Pastoor menjadi salah satu pelatih yang diminta untuk membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Namun tak lama berselang, ia mendapatkan tawaran dari HSC Heerenveen yang kehilangan Robin van Persie. Kendati begitu, juru taktik berusia 58 tahun itu sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia dan akhirnya menolak tawaran dari Heerenveen karena ingin fokus bersama Merah Putih. Saya ingin memberi jiwa dan kebahagiaan saya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Itu keputusan saya, ujar Alex Pastoor. Diketahui, ia tidak sendirian dalam membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia karena ada juga sosok Denny Lanzat. Dalam hal ini, pemilihan sosok Denny Lanzat pun telah dijelaskan oleh Patrick Kluivert kepada media Belanda Football Premier. Adalah karena Lanzat tidak hanya memiliki pengalaman yang mumpuni, tapi juga memahami budaya Indonesia karena memiliki darah keturunan Maluku. Menurut Kluivert, kemampuan Denny Lanzat dalam berbicara bahasa Indonesia pun menjadi nilai tambah yang signifikan. Hal ini pun dianggap penting untuk membantu komunikasi dengan pemain dan staf lokal. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang. Kritik boleh saja dilayangkan, namun itu baiknya menjadi sebuah pernyataan dengan harapan timnas Indonesia menjadi lebih baik, bukan bersifat nyinyir atau bahkan menjatuhkan. Semangat timnas Indonesia!